Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan melaksanakan ekspedisi yang lokasinya ini tentu saja pemirsa TV Lebaran sudah banyak yang tahu ya, karena lokasi ini sangat familiar, terutama di kota Yogyakarta. Nah, ini teman-teman, saya sudah berada di perjalanan untuk menuju ke lokasi itu ya, dan saya sedang menelusuri melewati jalan-jalan perkampungan. Dan inilah suasananya, kita pun diiringi ya dengan keindahan kesahduan mendung ya, karena kayaknya hujan mau segera turun. Jadi ini malah akan menambah kesahduan, keharum-haruan dari perjalanan TV Lebaran untuk menuju ke lokasi ini. Dan kira-kira nanti di lokasi ini kita akan menemukan apa, atau kita akan mengungkap apa, atau jangan-jangan malah kita nanti dapat mengungkap sebuah misteri yang belum terungkap di sana. Oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Nah, ini teman-teman ya, di depan saya ini sudah terlihat sebuah awan hitam yang menggelap ya. Itu menandakan bahwa lokasi yang di bawahnya awan gelap itu sedang terjadi hujan deras. Dan di sini pun saya sudah merasakan rintik-rintik hujan ya. Nah, ini teman-teman, saya sebenarnya hari ini itu akan menuju ke komplek pemakaman Raja-Raja Mataram yang berada di Imogiri, tepatnya di Bukit Merak ya. Kenapa kok TV Lebaran mau ke sana? Kenapa TV Lebaran kok tertarik ke sana? Karena memang belum lama ini TV Lebaran mendapat info atau berita yang saya baca di Google. Itu ternyata sekarang ini tepatnya di sisi barat daya dari komplek pemakaman Raja-Raja Mataram ini ada pergerakan tanah ya, atau tanahnya itu ibaratnya ya bergeser teman-teman ya. Lah, ini tanda-tanda apa? Atau ini suatu gejala apa, gejala alam apa? Mari kita lihat bersama-sama, kita telusuri bersama-sama, dan kita temukan bersama-sama bersama TV Lebaran. Nah, ini teman-teman, saya sudah berada di suatu pematang sawah yang di sini tuh banyak sekali kayak ini loh, apa, cungkup-cungkup seperti ini ya, kayak bangsal-bangsal seperti ini ya. Kira-kira ini tempat apa sebenarnya ya, kok begitu banyak sekali ini tempat-tempat berteduh yang masih nampak baru dan bagus ya. Kira-kira ini tempat apa, tempat wisatakah, atau mungkin buat apa gitu ya, kita tidak tahu. Nanti kita coba kita ekspedisi khusus atau ekspedisi tersendiri tentang lokasi yang saya lewati ini. Nah, inilah teman-teman ya, lokasinya seperti ini. Kita sambil melihat pemandangan yang sangat indah ya. Di sini betul-betul banyak sekali ini kayak apa namanya, ini loh, yaitu kayak bangsal-bangsal, itulah seperti itu ya. Nah, ini teman-teman, kita melihat awan yang sangat gelap sekali, dan inilah tempat yang akan kita tuju. Kita melihat sebuah bangunan putih-putih melati ya. Itu adalah lokasi di mana nanti akan dijadikan calon makam dari Gubernur Yogyakarta saat ini, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 ya. Berarti lokasi yang akan kita kunjungi ini adalah lokasi Bukit Merak, atau bukit yang dahulu kala dipilih oleh Sultan Agung untuk makam beliau, dan nanti dicarikan pula makam bagi para penerusnya ya, sampai yang sekarang yaitu Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 yang sudah dimakamkan di sana. Dan kita lanjut lagi teman-teman untuk menuju ke sana untuk mengungkap sebuah misteri yang konon ini loh teman-teman, itu
tanahnya itu bergeser ya, atau membengkak gitu loh. Saya baca seperti itu ya. Ini tanda-tanda apa ya? Dan kira-kira nanti bagaimana solusinya ya? Dan menurut TV Lebaran ya, gimana ya, sekarang itu sudah banyak sekali yang namanya tambang-tambang pegunungan ya, dimana gunung-gunung ini dikikis, diambil batuan-batuannya untuk dijual atau mungkin dijadikan salah satu bahan bangunan untuk membuat rumah ya. Alhasil gunung-gunung ini ya ibaratnya akan kehilangan keseimbangan atau cacat ya, ibaratnya menurut TV Lebaran ya. Pada akhirnya nanti alam ini akan menghukum manusia itu sendiri yang mungkin sudah merusak alamnya ya. Alam sudah dikikis, sudah ditambang, pada akhirnya nanti akan goncang sendiri dan akan meledak sendiri, itu menurut TV Lebaran ya. Oleh sebab itulah mari kita jaga alam ini, kelestarian dan kealamiannya. Jangan sampai nanti kalau alam ini sudah marah ya selesai ya. Kita lanjut lagi teman-teman untuk menuju ke lokasi di sisi timur agak ke utara ya, itu untuk menuju ke komplek dari makam Raja-Raja Mataram yang konon di musim penghujan kali ini terjadi sebuah fenomena ya, yaitu keretakan tanah ya, atau pergeseran tanah. Ini apakah menjadi hasil dari geologi alam yang di bawahnya hingga terjadi pergeseran tanah ya, dan tidak menutup kemungkinan juga pergeseran tanah ini bisa menimbulkan yang namanya pergeseran tanah yang lebih luas, yaitu kayak tanah longsor ya. Ya kita berharap sih itu tidak terjadi ya. Tapi ya kalau kita lihat dari struktur bukit ini kan sudah ditumpangi oleh bangunan yang kuat di atasnya ya. Dan kalau kita tidak imbangi dengan ya ibaratnya reboisasi atau apa itu ya, ibaratnya ya dikasih tanaman-tanaman yang kuat yang agar bisa mencekram tanahnya agar tidak longsor seperti itu ya. Ya ibaratnya itu ibaratnya dipelihara lah gitu loh tanahnya ya, tidak malah ditambang ya, ditambang terus dibuat perumahan atau bangunan-bangunan ya, itu malah justru yang akan membuat tanah ini menjadi ya rusak menurut TV Lebaran ya. Nah ini teman-teman, kita sudah mau sampai di lokasi yang akan kita tuju. Ditandai kita sudah melihat sebuah arah-arah ya, papan arah-arah. Kalau lurus itu ke komplek makam Raja Mataram, kalau menggo itu nanti kita menuju ke Bukit Mangunan ya, atau Pinus ya, wisata Pinus ya. Kita sudah lama nggak kesana juga. Kita lanjut lagi ya teman-teman perjalanan kita ini untuk melihat kondisi terbaru terupdate dari tanah yang bergeser yang berada di komplek Bukit Merak. Dan ini kayaknya kita sudah mau sampai ya teman-teman ya. Ditandai kita sudah melihat dari jarak jauh, yaitu lokasi tempat parkir para wisatawan yang pengen berziarah ke komplek makam Raja-Raja Mataram yang ada di Imogiri ini ya. Nah ini teman-teman ya, kita coba akan berkeliling, kita akan mencoba melihat kanan kiri, kita akan mencoba menelisik ya, mencari kira-kira di manakah letak dari tanah yang retak itu ya, atau tanah yang bergeser ya, yang konon berada di ini teman-teman yang kita syuting ini ya. Itu adalah Bukit Merak ya. Bukitnya memang begitu begitu estetik ya, begitu indah dan mempunyai aura menarik ya. Itu adalah bukit di mana di sana menjadi tempat pilihan untuk menjadi makam para raja-raja Mataram yang pernah bertahta. Dan konon memang di beritanya itu di bawah dari bukit ini terjadi sebuah retakan ya teman-teman ya. Ini petanda apa atau ini hanyalah hal biasa ya? Kita nanti akan mencoba mencarinya di manakah letak dari retakan itu ya. Karena konon lokasinya itu berada di sisi barat daya
dari komplek pemakamannya. Kita coba akan mencarinya teman-teman ya. Dan ini di depan saya ini adalah pintu masuk untuk menuju ke komplek Raja-Raja Mataram, yang nanti kalau pemirsa TV Lebaran ya mau berkunjung tapi lewat pintu tadi, itu nanti kita akan disuguhkan dengan tangga yang sangat banyak ya. Ya, saya yakin pemirsa TV Lebaran sudah banyak yang pernah ke sana ya. Nah, ini teman-teman saya akan belok ke kiri ya untuk melihat lokasi yang berada di barat daya dari bukit ini. Dan saya pun juga sempat melihat batuan-batuannya atau tanah-tanah yang ada di sini. Kayaknya bukan di sini ya. Kita mencoba akan berkeliling lagi untuk mencari retakan-retakan, belahan-belahan dari tanah-tanah yang berada di komplek Bukit Merak ini ya. Kira-kira ini nanti bagaimana ya kondisi selanjutnya gitu loh. Ya nggak tahu ya, biarlah para ahli-ahli nanti yang akan meneliti ya. TV Lebaran hanya akan menganalisa, melihat dan mempertunjukkan kepada pemirsa TV Lebaran kondisi terupdate dan terkini dari tanah retakan yang berada di komplek Bukit Merak ini ya. Kita coba berjalan lagi teman-teman ya. Kita akan mencoba naik ya, karena memang saya yakin lokasi dari tanahnya itu yang retak itu ya ada di atas ya, yang ibaratnya ya di tanjakan perbukitan ini ya. Dan saya akan mencari tangga yang bisa dilewati untuk menuju ke sisi atas dari bukit ini. Dan tepat lokasi yang saya pijak ini itu berada di sisi barat daya dari komplek pemakaman Raja-Raja Mataram yang berada di Imogiri, yang letaknya itu di puncak dari bukit ini ya. Coba kita akan mencoba berjalan ke atas ya teman-teman ya. Tapi ternyata di atas ini kita melihat sebuah nasihat yang diam saja. Tentu bagi pemirsa TV Lebaran yang sering melihat video-video dari TV Lebaran tahu apa yang dimaksud dengan nasihat yang diam saja. Tak lain adalah makhluk ya yang paling rakus di dunia ini, yaitu kuburan. Karena dari orang kaya, dari pejabat, dari rakyat biasa, dari artis, dari mungkin ya dari kalangan atas dan menengah, dari segala kalangan akan masuk ke liang liang dari nasihat yang diam saja ini. Tapi ternyata teman-teman ya, setelah saya naik dari tangga ini sampai ke puncak atau pucuknya, itu ternyata tidak ada jalan lagi. Yang ada hanyalah nisan-nisan dari pemakaman yang ada di sini itu ya, pemakaman warga. Kalau saya lihat sih dari struktur nisan-nisannya, ini adalah pemakaman baru ya, atau banyak yang dimakamkan ya di era-era baru, jadi bukan makam kuno ya. Kayaknya seperti itu sih dari analisa TV Lebaran. Jadi berarti ini kita harus mencari lagi, mengekspedisi lagi di manakah letak dari retakan-retakan atau ibaratnya ya pergeseran tanah yang berada di komplek ini ya. Wah, ini masih menjadi misteri ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman kayaknya lokasinya ada di sini ya. Kalau saya lihat ya, karena saya melihat dari jarak jauh itu memang ada beberapa kayak garit-garitan tanah ya. Apakah itu yang dimaksud dengan retakan-retakan tanah atau pergeseran tanah yang dimaksud dalam berita itu ya. Dan di sini juga termasuk sebagai cagar alam ya teman-teman ya. Ini ada tulisannya. Jadi berarti lokasi ini adalah lokasi yang perlu dilestarikan dan dijaga dan dilindungi oleh pemerintah ya. Coba saya akan masuk ke dalam hutan apa ini namanya ya. Kita akan mencoba masuk untuk mencari lah itu tuh teman-teman, itu kayaknya ada retakan-retakan ya atau bongkahan-bongkahan ya, pergeseran tanah ya. Wah, ini saya nyangkol duri nih. Wah, duri ini jangan bikin rusuh ini ya. Kita akan mencoba lagi teman-teman. Nah, ini kayaknya juga ada sebuah
retakan ya ini, atau ini kayak sebuah aliran air ya. Tapi ini ya seperti ini teman-teman ya. Mungkin retakannya itu ya seperti ini ya. Pergeserannya itu seperti ini ya. Ya saya sih kalau menurut TV Lebaran ya wajar saja teman-teman ya, karena memang bukit ini kan sudah usianya sudah ratusan tahun, sering dikunjungi banyak orang, sering banyak kegiatan, dan di atasnya itu banyak bangunan-bangunan yang ibaratnya berat ya. Dan juga saya lihat juga ibaratnya apa ya, sekarang itu sudah banyak juga bukit-bukit itu yang ditambang ya, terus dijadikan pemukiman ya. Jadi sudah tidak alami lagi ya. Nah ini teman-teman, saya pun di sini juga melihat kayak ada keduan-keduan. Apa ini akan ditanami ibaratnya pohon-pohon yang nanti bisa menjadi penahan tanah gitu ya, atau mungkin akan dibangun apa ya, atau pondasi, atau mungkin apa ya, tiang ya, yang ibaratnya bisa menahan tanah-tanah ini agar tidak bergerak ya. Ya tidak tahu ya, yang jelas ini TV Lebaran di sini hanya untuk mengekspedisi, melihat secara langsung bagaimana kondisi dari komplek Bukit Merak ini setelah pasca kita mendengar berita bahwa terjadi keretakan ya, atau mungkin ya pergeseran tanah ya, yang berpotensi juga menjadi retakan yang lebih besar ya, kayak tanah longsor begitu ya. Kita mencoba akan masuk lagi teman-teman untuk melihat lebih ke atas ya, karena saya yakin ya lokasinya itu ada di sini, karena memang barat dayanya itu ya ada di sini, dan lokasinya itu ya kayaknya di berita itu sekitar 15 meteran ya dari komplek pemakaman Kasunanan Solo ya. Ya saya yakin ya lokasi ini tempatnya ya di sekitar sini ya, ya di atas sini ya. Coba kita akan mencari lagi teman-teman ya. Nih lokasinya sahdu, dan ini pun TV Lebaran itu diiringi dengan hujan yang rintik-rintik ya, hujan yang sangat sahdu ya di sini ya. Nih teman-teman ya, ini wah ini banyak sekali pohon-pohon yang berduri ya, hingga TV Lebaran ya untuk melangkah ini perlu hati-hati ini ya. Ya saya yakin ya lokasi ini pada zamannya, pada masa dahulu kala ya sangat rindang sekali ya, sangat sahdul sekali ya. Tapi kalau sekarang kan sudah banyak pemukiman yang menempel pada bukit ini ya. Nah ini teman-teman nih, lokasinya seperti ini ya. Meskipun ini terlihat seperti hutan, tapi ya di sekeliling saya ini udah banyak bangunan ya. Kita lihat tadi bangunan besar yang berada di komplek makam seniman tadi, itu kan bangunan besar sekali ya. Itu juga apa ya, menurut TV Lebaran juga menghilangkan atau mengikis dari kealamian dari bukit ini juga ya. Ini teman-teman, kita lanjut lagi untuk mencari di manakah letaknya ya. Dan di sini pun saya menemukan juga banyak pohon-pohon yang tumbang ya. Dan ini kemungkinan besar pohon-pohon tumbang ini ya karena angin ya, atau mungkin ya karena ini ya sekarang kan sedang musim penghujan ya, dan dibarengi angin dan petir ya. Dan kemungkinan besar juga angin ini juga banyak merobohkan pepohonan ini ya. Dan kalau saya lihat memang pohon-pohon di sini tuh ya tidak besar-besar ya teman-teman ya, cuma kecil-kecil ya dari segi bodinya. Nah ini menurut TV Lebaran juga tidak terlalu kuat untuk menahan pergeseran tanahnya teman-teman ya. Kalau zaman dahulu saya yakin pohon-pohon di sini ya besar-besar ya, kuat-kuat. Dan di sini pun saya juga menemukan batuan teman-teman ya, batuan yang bernuansa masa lalu juga, itu kayaknya juga batuan lava ya. Coba kita akan mencari lagi teman-teman lokasinya di manakah retakannya atau pergeserannya ya. Di sini pun banyak saya temukan lubang-lubang yang memang disengaja dibuat. Ini saya nggak tahu sih untuk apa gunanya ya. Kemungkinan besar ya untuk salah satunya ya ini untuk menahan tanah ini ya, atau berarti ya anulah pemeliharaan dari lokasi ini. Nah inilah teman-teman ya, kita kayaknya sudah menemukan bongkahan retakan-retakan dari perbukitan inilah, seperti inilah teman-teman ya. Ini berapa meter ya ini ya. Inilah teman-teman, menurut TV Lebaran ini adalah lokasi yang dimaksud retakan atau pergeseran tanah yang berada di komplek Bukit Merak ini ya. Wah ini petanda apa kita juga tidak tahu ya.
Ini di sini juga ada lubang-lubang yang kemungkinan besar ini juga dibangun atau dibuat untuk juga menanggulangi akan dampak lebih besar dari pergeseran tanah ini ya. Dan kalau kita lihat memang ini apa ya, tanahnya itu begitu memang agak menjulang tinggi, jorok sekali ya. Dan kalau kita lihat ini juga pohon-pohonnya itu kecil-kecil di sini ya, bodi-bodinya, jadi untuk menahan tanahnya itu tidak terlalu kuat ya. Dan di sini pun saya juga melihat ini teman-teman, kita menemukan batuan-batuan yang kalau dilihat dari struktur batuannya ini kayaknya juga batuan masa lalu loh teman-teman ya, kayak batu bata ya. Kalau ini benar batuan ini adalah batuan masa lalu, berarti di sini pun pernah dahulu kala terdapat sebuah bangunan ya, tapi kita tidak tahu ya, karena kita juga belum menyelidiki secara khusus ya, karena kali ini kita hanya mengekspedisi secara khusus tentang retakan-retakan tanah yang ada di sini. Ini petanda apa teman-teman ya? Memang kalau kita lihat tanah-tanah di sini tuh menurut developer ya memang masih labil ini ya, karena ya kondisi alam ya, mungkin sudah banyak bangunan atau mungkin juga karena ini pohon-pohonnya ini terlalu kecil ya, jadi untuk menahan pergerakan tanah ini kurang kuat ya, itu menurut developer ya. Nah ini teman-teman, ini ya toh. Dan saya pun ya kita berharap aja semoga ini bisa tertangani ya, karena betul-betul memang saya lihat bukit ini tuh begitu menjorok ya, dan di atasnya kan terdapat bangunan yang sangat berat juga ya. Ya itu aja ya teman-teman, laporan dari TV Lebaran kali ini ya. Di sini kita sudah menemukan retakan-retakannya atau pergeseran-pergeseran tanahnya. Mungkin tidak hanya di lokasi ini aja, mungkin masih di atas juga masih ada ya teman-teman ya. Wah inilah ya proses alam juga ya, ini. Kita akan mencoba turun lagi teman-teman ya, untuk ya karena motor saya itu berada di bawah ya, meskipun ya motor butut juga bermanfaat ya. Nah ini teman-teman, ini lokasinya ini saya nunjuk ini, jangan ditertawakan ya, karena ini memang saya sedang menganalisa ini ya, lokasi ini ya. Kalau saya lihat memang mengambil kesimpulan memang tanahnya sudah agak labil ini teman-teman ya, perlu penanganan khusus ini ya. Coba bisa dicek juga tanah-tanah yang mengelilingi lokasi ini juga, karena ya seperti ini tanahnya usianya ratusan tahun ya, mungkin ribuan tahun, harus memerlukan pemeliharaan yang lebih dan khusus ya. Apalagi kan di sini juga termasuk cagar alam ya. Kita akan mencoba keluar teman-teman ya. Dan sebenarnya lokasi yang saya pijak ini ya sangat dekat sekali dengan keramaian ya, atau perumahan atau komplek perumahan ya nih teman-teman. Kita sudah mendengar pula motor berseliweran, itu menandakan bahwa kita sudah dekat dengan jalan aspal ya. Akhirnya kita menemukan tempat keluar ya. Ya itu aja teman-teman ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, bersilaturahmi bersama, dan mengambil iktibar bersama, dan memantau MK Trans bersama. Itulah tadi liputan kita tentang kondisi terupdate terkini dari tanah di komplek Bukit Merak, yaitu bukit yang menjadi pilihan untuk pemakaman Raja-Raja Mataram yang pernah bertahta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.